Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil mustafa wa rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuwajahah kembali, berhalaqah, berkumpul di rumah Quran ini, di rumah Quran Al-Kaf dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Dan salawat serta salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak menjadi kekasih beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita sudah membahas tentang perkara-perkara ibadah nggih. Masih di dalam hal ibadah, kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah makhluk nggih, dan Allah adalah khaliq. Kita adalah yang diciptakan, Allah adalah yang menciptakan. Cara anak-anaknya ya bocah digawe wong tua, bocah kudu manut wong tua, kan begitu. Itu anak kepada orang tua, apalagi seorang hamba kepada sang khaliq, kepada sang penciptanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bahwasanya manusia itu ada maksud diciptakannya oleh zat yang menciptakan manusia itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah tunjukkan di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, menjadi seorang hamba yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, secara manusia itu adalah makhluk, maka yang menjadi taat itulah, atau yang menjadi hamba Allah, atau yang disebut dengan Abdullah, itulah yang menjadi manusia sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan tujuannya. Sehingga karena sesuai dengan tujuannya, dia fungsional. Secara maknawiyahnya manusia itu berfungsi. Cara barange nek kanggo gawe iki barangnya mesti diopeni, diapi-apii, dirawat, seperti itu gitu. Akan tetapi apabila manusia itu keluar dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ngabdi, tidak mau menjadikan dirinya sebagai hamba Allah, atau bahasa yang sering didengar adalah durhaka dia kepada Allah Subhanahu wa taala, cara barangnya barang sing bisa ora kanggo, fungsinya udah enggak ada, maka barang itu sudah barang pasti sama yang pemiliknya, sudah enggak dirawat, enggak diopeni, ya dibuang, kadang-kadang malah diobong, seperti itu. Asy-Syaikh Al-Imam Syirazi rahimahullah menyampaikan, sehingga wong niku nek ndamel amal ibadah sak temene wong niku merawat dirinya sendiri, ngopeni awake dhewe. Dadi wong niku kok kersa ibadah, saestu janjane wong itu ngopeni awake dhewe. Nah, orang itu kok nggak mau beribadah kepada Allah, maka dia orang yang tidak memiliki perhatian terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi orang yang tidak mau beribadah, maka orang itu adalah orang yang tidak mau memberikan perhatian terhadap dirinya sendiri. Karena dengan ibadahnya orang itu juga tidak akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala menikah tambah kekuasaannya, tidak. Allah tetap maha kuasa.
Dengan keingkarannya, orang itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak. Allah tetap Maha Kuasa, begitu. Artinya yang membutuhkan ibadah sesungguhnya diri kita, nggih. Sing butuh ibadah niku janjane menungso. Jadi Gusti Allah niku mboten betahaken sujude kula lan panjenengan sami niku mboten butuh. Wong mboten sujud ya gawe sing kaya kula lan panjenengan sami, saking entenge Gusti Allah niku, gitu. Saking entengnya. Jangankan kita manusia yang ya al-insan qalilun minal makhluk, yang kecil, wasaghiru minal makhluk, ya. Kita itu barang yang sedikit di antara makhluk Allah yang lain, barang yang kecil di antara makhluk Allah yang lainnya. Nek ndeloki teorine ngene sinten niku Big Bang, atau kita melihat dari teori alam semesta bagaimana besarnya perbintangan niku mawon, wah kita nggak ada apa-apanya dan kita makhluk yang sangat kecil. Nah, sehingga kita tidak memiliki sesuatu yang mempengaruhi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nah, oleh karenanya, karena kita adalah makhluk dan kita memiliki kebutuhan di dalam beribadah kepada Allah, maka sudah semestinya lah kita untuk menjadi orang yang mahir di dalam ibadah, nggih. Mahir di dalam ibadah, nggih. Monggo niki jenengan sinambi ngunjuk lan dahar, monggo Pak. Saniki santai mawon nggih, ya memang rada serius sethithik, jenenge ngaji iki kudu ana seriuse. Aja glewean wae gitu. Mengko nek wis rampung santai. Nah, supaya apa? Supaya faedah ngaji kita dapat. Ya memang ngantuki, setane ya ngriseni ngoten niku gitu. Nek ngaji mesti ngantuki, kemeng ora kepenak, pegel wis warna-warna rasane. Ini begitu sadaqallahul azim langsung piar padang motone gitu. Ngantuke ilang. Pegel ae. Nah, jadi santai mawon. Lah mahir di dalam ibadah ini satu perkara yang sampai dituliskan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya ya Mahiru fil Ibadah. Pinter wong di dalam ibadah. Supaya apa Bapak Ibu? Nah, supaya orang beribadah itu nek pinter niku ngibadahe bisa menjadi ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ibadah yang dicintai oleh Allah setitik niku sih mending nggih daripada banyak ning ora dicintai Allah. Nggih. Jadi makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan di dalam asarnya, sedikitnya ibadah yang diisi dengan kepintaran, dengan ilmu, dengan itu menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan itu walaupun sedikit, begitu. Ning nek akeh ngoten niku kuatah ning ngawur misalnya begitu, tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya begitu. Ya itu ibadah yang dilakukan dengan kebodohan. Banyak tetapi tidak berbobot dan tidak menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala datang, begitu. Lah rahmat Allah niku penting Bapak Ibu. Nggih, rahmat Allah itu penting. Kasih sayang Allah kepada kita itu penting. Nah, nikmat Allah yang berupa kasih sayang kepada Allah Allah kepada kita itu kita diberikan nikmat hidayah. Nih, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Nih, hidayatul irsyad ya kita di dalam menjemput hidayah Allah itu ya nyinaoni babakan petunjukipun Allah itu, belajar Al-Qur'an, belajar ngaji seperti itu dalam rangka apa? Menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala, menerima hidayah Allah seperti itu. Nah, hidayatul taufik, ada hidayah yang memang Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada setiap insan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi ana wong niku modele ora sinau, ora ngaji, ning ngerti-ngerti kepengin taat. Wonten nggih Pak model ngeten iki gitu. Ada orang yang ora tau mondok, ora tau diwacane apa, ora tau TPA nggih. Ning begitu ngerti-ngerti dekne tobat, mbuh saka ngendi petunjuke gitu, mbuh dikandani sapa ngoten niku mboten ngerti gregete kepengin ibadah. Itu hidayah taufik. Nah, kita yang dirasakan seperti itu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang tidak mendapatkan hidayah taufik. Wah, mbok diwulang ngaji sak kemenge sak ngentek-ngentekke panganan wirang-wirang ya ora bakal arep ngundang ibadah ya kayak gitu. Tapi ora disuguhi warna-warna nek dapat hidayah tu taufik, ora arep ana panganan dia tetap mangkat ngaji ngoten niku.
besok kita tes iki hidayah taufik apa hidayah irsyad ngoten. Dadi rasa digawe panganan. Lihat situasi. Jadi gitu. Jadi kita patut bersyukur nggih sebab wonten wong niku nggih modele ngoten niku. Dadi wonten sik napa cara diwulang ngaji yo angel dianu. Jadi jenengan kedah sabar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta gitu. Sesungguhnya wahai engkau Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah terhadap orang yang bahkan paling kau sukai atau kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Ayat ini dalam surah Al-Qasas itu asbab nuzulnya disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada pamannya siapa asmanya? Abu Thalib ya. Cintanya kepada pamannya ini, pamannya yang senantiasa melindunginya seperti itu dari perlawanan musuh-musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hingga akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menjadikan Abu Thalib ini masuk Islam. Begitu. Niku Kanjeng Rasul. Apalagi kita misalnya ada di sekeliling kita keluarga, tetangga gitu. Kok kandanane apa dikandani mboten gatek kayak misalnya seperti itu, ya itu lumrah dan wajar gitu. Begitu. Malah kadang-kadang nuwun sewu yang tidak kita kandani, ngerti-ngerti kita ketemu dengan orang itu tahu-tahu bareng ngaji bareng gitu. Seperti itu. Sing dikandani dino-dino ya malah ora gelem padha ning masjid misalnya gitu. Itu juga hidayatut taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah taufik ini kita syukuri dengan dilanjutkan dengan hidayatul irsyad. Kita mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sinau. Nah, di dalam kemahiran di dalam ibadah khususnya. Lah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mahir di dalam ibadah itu penting. Supaya nuwun sewu ora ming engtok keselet tok. Gitu ya. Cuman supaya jangan sampai dapat capeknya tok gitu. Ada banyak orang beribadah capek kesel sehingga cepat bosan. Kenapa? Karena tidak dimahirkan dalam ibadahnya, begitu. Nggih, contoh sederhananya saja misalnya napa cara dalam perjalanan nggih. Orang yang tidak memiliki kemahiran dalam ibadah, ya dia pusing-pusing harus menegakkan sholat yang full misalnya dalam perjalanan loh misalnya contoh. Padahal ada keringanan di dalam perjalanan itu untuk mengkhasar sholatnya seperti itu. Tetapi gandeng dia tidak memiliki pengetahuan tentang itu, tentang kemahiran ibadah, dia reposo sekali. Harus ngepol kemudian harus mencari air walaupun misalnya di tempat yang tidak ada air, padahal kalau nggak ada air yang dia tidak bisa dapati, dia bisa bertayamum, itu bagian daripada kemahiran ibadah. Dia tidak bisa lakukan itu misalnya begitu. Dia harus repot ini itu dan lain sebagainya, sehingga orang seperti ini bisa dimudahkan untuk lelah di dalam beribadah. Kenapa? Ya karena kurang adanya kemahiran di dalam ibadah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan orang yang pintar ngibadah niku sampai Kanjeng Nabi sebutkan innallaha yabghad 'ala mahirum bidunya wa jahilul bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu tidak suka terhadap orang-orang yang dia hanya mahir dalam urusan dunianya tetapi bodoh dalam urusan akhiratnya, begitu. Maka penting bagi kita untuk mahir dalam ibadah, itu penting. Saya telaah dari kitab Al-Ghazali itu karena ya beberapa memiliki satu kesamaan dengan nasihat-nasihat ulama-ulama yang lainnya ya. Walaupun bahasanya Imam Al-Ghazali itu memang agak susah dicerna, tapi maksudnya atau maksud dari nasihatnya itu sangat baik. Karena beliau itu salah satu ulama yang sebelumnya mendalami ilmu filsafat. Jadi ini mikir rotok jeru gitu. Mikirnya mendalam begitu. Yang pertama tahapannya agar kita mencapai kemahiran dalam ibadah itu, yang pertama yang dinasihatkan oleh Al-Ghazali yaitu al-ilmu wal ma'rifah. Punya ilmu dan punya ma'rifat. Punya ilmunya Allah dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak kenal Allah, tidak mengenali Allah, kon ngaji itu memang abot, Pak. Tapi orang kalau sudah betul-betul dikenalkan bahwa ini rabbukumul a'la ya,
apa yang Allah sebutkan bahwa sesungguhnya aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, sifatnya dipahami oleh seseorang, maka dia ketika mengenali Allah dia akan berusaha untuk mencari ilmunya, petunjuk-petunjuknya begitu. Makanya ma'rifat itu penting. Nggih, ma'rifat itu penting. Bahkan nasihat Luqman kepada anaknya itu ya memakrifatkan anaknya ini supaya menyembah Allah saja, karena Allah lah yang maha menciptakan. Bahkan manusia secara umum diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengenali Rabb-nya gitu loh. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia kamu sembahlah kepada Rabb yang menciptakan kamu begitu. Kenal dulu. Sopo to sing gawe? Ya sing gawe bumi lan sak isine, sing gawe langit lan sak piturute misalnya seperti itu. Nah, itu siapa zatnya? Carilah itu, kenalilah itu siapa. Baru di situ Allah Subhanahu wa taala mengenalkan diri begitu. Nah, begitu. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala penting untuk mencari ilmu dan mengenali Allah. Makanya ada 3 ilmu yang oleh Imam Al-Ghazali dinasihatkan untuk wajib dipelajari setiap mukallaf, setiap orang-orang yang kepengin duweni ilmu Allah itu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu asyir ya. Asyir itu ilmu batin. Batin itu penting karena Imam Sayyid Sabiq mencatatkan bab niat di dalam satu tema awal. Imam An-Nawawi mencatatkan bab niat dimasuk di dalam satu tema awal. Syekh Al-Albani memasukkan bab niat di dalam tema awal. Hampir seluruh ulama-ulama pencatat kitab kitab-kitab dalam Islam itu memasukkan bab niat di dalam tema awal. Apa ini sebabnya? Nah, ternyata bab niat itu urusan hati. Urusan hati itu sangat penting perkaranya, karena sebesar apapun ibadah kita, kalau urusan hati ini rusak amalan kita. Syariat kita sefasih apapun, kalau urusan hati ini rusak kita. Makanya ini bab syir itu penting. Wa amaluhu, dan amalannya, ilmu batin dan amalannya itu ya niat. Amalannya niat bagaimana supaya ikhlas begitu, supaya niat ini menjadi ikhlas dan tidak tersisipi oleh penyakit riya, ujub, sum'ah. Bagaimana? Nah, itu juga perlu pengamalannya begitu. Nah, baru yang ketiga adalah ilmu syariah. Ilmu syariah, ilmu aturan tata cara atau peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan begitu. Misalnya umur sekian kita balik, wajibnya balik apa, itu syariat. Kemudian sholat, kemudian wudu bagaimana, itu syariat gitu. Kemudian sholatnya bagaimana, itu syariat. Kemudian kita bertetangga bagaimana, bahkan dalam urusan muamalah kita ibadah gitu, mencari nafkah bagaimana, itu urusan syariat begitu. Nah, itu tahapan yang pertama supaya orang mahir dalam ibadahnya, Pak. Nah, yang kedua, untuk mencapai tahap mahir dalam ibadah, Imam Al-Ghazali menasihatkan, yaitu yang kedua adalah taubat, Bapak Ibu. Taubat. Nah, ini ada di dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu mencintai orang yang beramal soleh, tetapi Allah lebih mencintai orang yang bertaubat. Wong damel amal soleh niku disenangi Allah gitu, tapi orang yang bertaubat itu jauh lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah yang ayat yang ke-222 kalau tidak salah itu, innallaha yuhibbul minat tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah senang mencintai orang-orang yang membersihkan diri begitu. Sehingga di dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatkan, ya ayyuhan nasu tubuna ilallah fa in tubuna ilallah fil yaumil mi'ah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah itu sehari paling tidak 100 kali begitu. Ini Kanjeng Nabi. Kelasnya Kanjeng Nabi yang sudah maksum, sudah terbimbing oleh wahyu gitu, sudah terbebas dari berbagai macam kesalahan karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala langsung begitu. Ya. Nah, kelasnya kita nggih kedahi pun harusnya lebih dari 100 gitu. Wong sithik-sithik kleru, sithik-sithik kleru kan begitu. Nggih. Wong ora kleru ya dikleru-kleruke ya. Nah, dhewe niki kudune malah saya akeh le
istighfar begitu. Harusnya lebih banyak. Dan istighfar ini Bapak Ibu atau taubat ini satu obat nggih. Satu obat di dalam urusan kehidupan kita. Dalam satu kisah yang sangat masyhur nggih, sangat terkenal itu Asy-Syaikh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah didatangi oleh seseorang yang mengeluh kesah kepada beliau. Saya Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh orang yang berkeluh kesah tentang yang sempit rezekinya seperti itu. Saya Hasan Al-Basri nasihatkan apa? Katsirun minal istighfar, perbanyak istighfar. Begitu. Kemudian datang lagi seorang yang kepengen punya anak. Saya Hasan Al-Basri menasihatkan bacalah istighfar. Begitu. Ada lagi yang datang daerahnya peceklik, butuh macam-macam kebutuhan karena nggak ada kebutuhan karena peceklik begitu. Saya Imam Hasan Al-Basri menasihatkan istighfar. Begitu. Sampai murid-muridnya kaget. Ngapa toh saya kok telu wong dengan 3 orang datang dengan permasalahan yang berbeda engkau nasihatkan untuk istighfar gitu. Nah, itulah kemudian dibacakan surat Nuh ayat yang ke-10 dan buah dari istighfar itu adalah ayat yang ke-11, 12, 13. Nah, itu. Nah, nanti monggo bisa dipelajari lebih dalam gitu. Nah, kan tetapi kaifiat atau standar istighfare wong rumiyin beda kali wong siniki. Tobaté wong biyen kali wong saniki rada kelasé benten. Tobatnya orang dulu itu penuh dengan makna. Secara al-khusus atau khusus itu tobat itu ya secara terminologi atau etimologi nih. Cara cah kuliah nih Mas? Secara makna lugahnya bahasanya tobat itu ya kembali begitu. Nggih. Nah, secara pengertian istilah makna luasnya para ulama menyebutkan tobat itu ya kita kembali kepada Allah disebabkan karena kita keluar dari jalannya. Yang kembali ini bukan sekedar kita berlafaz istighfar, melainkan kembalinya itu adalah dari mulai lisan kita, batin kita sampai amalan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Lisannya kon istighfar ya istighfar, lisannya kon dzikir lisannya kon ngomong begini begitu. Hati kita hati harus seperti ini ya seperti ini begitu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sabdanya yang artinya kurang lebih tidak akan lurus agama seseorang itu hingga dia jadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dicatatkan oleh Abu Bakar Faris Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslimnya gitu. Jadi orang itu ya belum akan lurus betul-betul dia kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dijadikannya hawa nafsunya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah makna tobat secara luas. Nggih. Makna tobat secara luas. Sehingga orang dulu itu nek tobat yo total begitu. Jadi total. Nek memang itu larangan tinggalkan. Kalau memang itu sunnah laksanakan. Kalau itu memang wajib laksanakan begitu. Kalau itu bahkan sekedar subhat dia milih untuk yang jelas begitu. Nah, sampai seperti itu tobatnya. Nah, tidak hanya sekedar istighfar yang diperbanyak. Istighfar diperbanyak ya itu bagian dari tobat lisan. Tapi secara luas 3 pokok dalam tobatan nasuha itu yang pertama ya kita menghentikan kemaksiatan kita. Yang kedua menyesali dengan sepenuh hati. Yang ketiga adalah mengganti kemaksiatan ini dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengganti kemaksiatan dengan ketaatan inilah yang kembali secara totalitas, secara umum. Nah, begitu. Nah, sehingga Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tahapan yang kedua. Jadi sudah ilmu itu juga harus ada pergerakan nyata karena kita mengenali Allah, maka dengan ilmu itu ya di dalam untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Yang kemudian yang kedua adalah taubat, kembali kita total kepada Allah Subhanahu wa taala.
Loh, karena tobat ataupun nggak tobat, kita kembali ataupun nggak kembali, kita pasti akan menghadap ke hadiratnya. Begitu. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita sebutkan sering sekali kita sebutkan kalimat itu ya. Tetapi makna yang lebih luas adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah ya segala sesuatunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dia mau kembali ataupun tidak kepada jalan Allah, ya dia nanti akan kembali kepada Allah. Tinggal nanti kembalinya dalam bentuk kemurkaan Allah atau dia kembali dalam bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Milihnya adalah sekarang. Nah, kemahiran ibadah ini menjadi penentu. Nah, kita kembalinya dalam bentuk apa, kan seperti itu. Sehingga penting untuk kita pelajari. Nah, insyaallah nanti kita akan melanjutkan di dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Kita lanjutkan sampai tahapan yang ketujuh, memahirkan kita di dalam perkara ibadah. Nah, monggo dua ini diamalkan, ngajinya dimempengi. Ada konsep ngaji yang baik itu adalah apa yang dinasihatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu jadi dalam belajar mengaji agama itu kita dinasihatkan supaya menjauhi taklid dan senantiasa mencari perkara yang lebih mendekatkan diri kita kepada kebenaran. Jadi orang oleh otot-ototan, karena boleh jadi pendapat orang lain atau pendapat dari di luar yang kita yakini sebagai mazhab yang paling benar menurut kita, begitu boleh jadi dia lebih mendekatkan dirinya kepada kebenaran. Nah, maka kita supaya hati-hati. Sehingga orang belajar ilmu agama itu sesungguhnya Syekh Hasan Al-Basri lagi menasihatkan semakin tawadu orang itu. Kenapa? Karena semakin melihat luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kenceng-kencengan begitu. Dan dia betul-betul memperhatikan, wah nek iki memang lebih bener yo, kuwi sing lebih bener nggonku, kan begitu. Nah, kan tetapi hari ini yang menjadikan permusuhan di antara kaum muslimin adalah disebabkan salah satunya karena ujub dan ghurur, ketinggian diri, angkuh, merasa paling benar. Padahal nasihat Imam Asy-Syafi'i, kalau ada pendapat lain yang lebih mendekatkan kepada kebenaran, ambil pendapat itu dan tinggalkan pendapat saya. Bahkan dengan bahasa yang merendah lagi Imam Syafi'i menyampaikan, lempar pendapat saya, ambil pendapat yang lebih benar. Begitu. Nggih. Nah, ini saiki wong senengane malah kerengan gitu ya. Padahal perbedaan dalam urusan ijtihad kita dipersilahkan selama kita masih dalam proses terus belajar, memahirkan di dalam urusan-urusan agamanya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Sehingga monggo majelis ini adalah majelis yang buahnya adalah di dalam amal kita sehari-hari, dalamnya ilmu yang kita dapati menjadikan kita semakin tawadhu ya, semakin rendah hati, semakin pembelajar, dan menjadi semakin pengamal. Sehingga monggo ini jangan sampai hanya berada di lingkaran majelis sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat yang digambarkan oleh Syekh Imam Sayyid Sabiq. Nek bakdo ngaji para sahabat ki lek enggal-enggal golek gawean. Oleh gawean itu golek apa? Mencari amal. Begitu loh. Mencari amal dari setiap ilmu yang kita miliki, karena tanggung jawab seorang berilmu itu berat. Tanggung jawab seorang berilmu berat. Kenapa? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min fi ilmi fi ma'alim, dari ilmunya sudahkah dia amalkan? Itu ditangleti, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngono wong sing rada jahil iki. Ning ngono mending rasa ngaji. Berarti ben rasa ditakoni, rasa ditanggung jawab. Karena kita justru ini berat, lebih berat itu wong bodoh. Wong bodoh niku cara gampang ini tidak akan dihisab, nih langsung dicemplungke, wis rasa hitung-hitungan. Langsung peteke wae kan ana kowe. Nah, nek wong apik sih diberi ojo-ojo iki boloku, iki rada apik, aja ditutuki. Ada sing belani. Ya memang abot. Tapi nek wong ora duwe amal apik babar belas misalnya begitu. Ora iki wong elek iki ngantem sisan, ana kuwi entek resik kan begitu. Nah, begitu orang yang berilmu memang berat. Tetapi orang berilmu masih memiliki dia amalan ibadah dari ilmunya itu sendiri. Jadi majelis ilmu itu amalan ibadah loh, nggih. Majelis ilmu itu amalan ibadah. Jadi bukan hanya sekedar informasi. Jadi kumpulnya kita ini satu kemuliaan. Hadirnya kita di majelis ilmu, berjalannya kita dari rumah itu
hitungannya ibadah yang sangat besar. Sehingga bukan hanya sekedar informasi. Kalau informasi dumi Quran siji-siji, dumi kitab hadis siji-siji, kon mojo kon nganu wis barke. Nah, seperti itu informasi. Itu bedanya informasi dengan ngaji. Nah, sehingga monggo Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harapan besar dari majelis ini adalah tumbuh dalam bentuk keseharian kita adalah amalan-amalan yang semakin baik, dan satu dengan yang lainnya hendaklah dengan ilmu yang semakin ada di dalam diri kita semakin menjadikan kita tawadhu, semakin menjadikan diri kita memiliki rasa kasih sayang kepada yang lainnya sebagaimana ilmu itu sendiri mengajarkan, sebagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita. Dan semakin kita berhati-hati, dan semakin kita berhati-hati, tidak mudah mencari kesalahan orang lain, tidak mudah menggunjing kesalahan orang lain. Disebabkan apa? Tahapan kedua adalah taubat. Ada orang yang fasenya tobat, mbok klerune sak oke-oke, kesalahannya sebanyak-banyaknya. Kalau dia tobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wow, itu lebih ampuh loh. Bersih dia daripada nun sewu kita yang banyak amal solehnya, kita punya kesalahan yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih jadi perkara itu. Gitu. Masih jadi perkara. Karena di akhirat itu kan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi amal apik setitik ya dibalas, amal apa elek setitik ya dibalas Allah begitu. Lah nek wong duwe kleru, amalane setitik, ning klerune ditobati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih dia. Tidak punya kesalahan dan dia bebas dari apa yang menjadi balasan dari keburukannya, karena nggak punya keburukan, diampuni Allah Subhanahu wa taala begitu. Bersih. Nah, tapi kita punya amal soleh banyak, tapi kesalahan kita juga banyak dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi gandulan gitu, yang akan mendapatkan balasan dari keburukan itu begitu. Makanya Kanjeng Nabi menasihatkan banyak-banyak istighfar itu supaya amalan kita ki wutuh, kesalahan kita diampuni kan begitu. Nah, di sisi yang lain, tobat itu mengajarkan kita tawadhu, Bapak-bapak. Tobat itu mengajarkan kita tawadhu. Tobat itu mengajarkan kita tawadhu. Makanya Syekh Imam An-Nawawi itu menasihatkan mbok yo do duwe sifat khauf dan roja begitu. Khauf itu wedi, roja itu mengharap. Nah, kalau khauf itu takut, supaya maksudnya kalau kita takut, wah yo nek ngibadahe ditompone ora, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau amalan kita tidak diterima. Wah, nek tobatku ora ditompo gek kepiye, sehingga kita bertobat lebih baik lagi. Kenapa? Takut nek tobatnya ora ditompo, wedi gitu loh. Tapi ini diimbangi dengan sifat roja, mengharap kasih sayang Allah, karena Allah nama Rahman Mar-Rahim. Wis tone istighfar karo Gusti Allah sebanyak apapun dosa, walaupun sepenuh dengan lautan, sedalam samudra, dia datang kepada Allah untuk memohon ampun, Allah akan memberikan ampunan. Jadi imbang Pak. Imbang. Wong nek wedi tok ora sedo mlaku uripe kan begitu. Tapi kalau ada pengharapan kepada Allah, dia akan seimbang hidupnya. Gitu. Kalau dia mengenali Allah, dia semakin cinta seperti itu. Nah, sehingga para pujangga-pujangga Arab itu menasihatkan apabila ada dua jalan, apabila ada dua jalan kebaikan, nah, seperti itu, maka bertawasudlah, ya, carilah jalan yang seimbang di antara kalian. Kenapa? Karena jalan yang seimbang ini yang enak. Nah, dan beberapa pilihan dalam hidup kita supaya ada di dalam yang seimbang itu tadi, tengah-tengah. Ning bener podo bener loh nggih, ora bener dan batil terus ya kuwi cetha sing bener sing dipilih kan begitu gitu. Karena tidak bisa batil dan bener itu dicampur. Wala talbisul haqqo bil batil. Enggak boleh bener dan keliru itu dicampur. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dua perkara ini dulu nggih. Insyaallah besok kita lanjutkan perkara yang lebih berat lagi, yaitu urusan godaan di dalam beribadah ya. Nah, kita tahapan ini berat karena Nabi SAW juga sudah memberikan warning, kehati-hatian, innal jannatu khufihat ala bil makari wan naru khufiyat ala bisyahawat.
Saat temene surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang makarih, perkara-perkara yang yo angel lah lakonane seperti itu nih cara Jawane. Susah diamalkan. Apa perkara-perkara yang memberatkan. Ruwet ibaratnya ngono kuwi ini orang awam mengalahkan. Tetapi wajah awal naru khufiyat ala bisyahawat. Beda dengan urusan neraka. Urusan neraka itu dikelilingi, diliputi oleh perkara-perkara yang mengandung syahwat, nyenengke. Ya. Sehingga orang perlu orang kepengin surga butuh belajar, butuh beramal dengan yang ngeten niki, belajar sinau mikir ya toh, berjuang begitu. Memang amalan surga begitu. Ning amalan neraka wis jenengan meneng-neng ora usah ngopo-ngopo wis mlebu neraka niku gitu. Ora gelem ngaji ora ngopo, ora gawe maksiat sekalipun wis meneng itu mlebu neraka kan niku. Gitu, medeni tadi. Jadi wong ora gawe apa-apa kuwi makanya ada pepatah yang baik itu masih mending kita dipaksa masuk ke dalam surga daripada kita sukarela masuk ke dalam neraka. Ya toh? Kenapa sifatnya dipaksa? Allah sifatnya memaksa kita supaya apa? Supaya kita masuk ke dalam surga. Makanya difardukan ini berbagai macam ibadah, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, dan lain sebagainya, perkara-perkara yang wajib gitu. Kenapa? Dipaksa kita masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Kalau tidak dipaksa, wong ki ora gelem. Karena senangnya wong sing cetha, ya, sing langsung kroso. Nah, itu senangnya orang tuh seperti itu. Nah, tetapi sukarela masuk neraka itu lebih menyakitkan. Ketoke ya diluk-luk, dialem-alem, ditraktir, dipangani warna-warna, dijajake warna-warna, diseneng-senengke. Ning jebule arep dileboke neraka. Lah cilaka ta niku. Nggih. Isih mending ngene iki arep mlebu surga kuwi diundang ora teko dielingke, ora teko ngoten niku gitu. Nah, ning arep dileboke surganipun Allah ngoten niku. Ini nek dijorke gitu. Ngoten niku semacam-macam ora gelem. Makanya sukar ya, urusan kita urusan yang sukar. Tapi tidak apa-apa, ini urusan sing bener gitu. Makanya membuat majelis taklim itu wis digaweke warna-warna, disuguhi warna-warna sing teko ya ming kuwi-kuwi, wae ya ming pindahan saka alaman, pindahan dene, saka pindahan dene gitu. Ngundang liyane ya ora do teko kan ngoten niku. Memang ngoten niku majelis surga iki ngoten niku. Majelis surga itu seperti itu. Ya ndak masalah wong Kanjeng Nabi ngoten niku. Ya bahkan Nabi yang tidak punya umat gitu, ya tetap Nabi walaupun tidak ada umatnya. Nabi Ayub itu ada umat gitu, ya tetap Nabi. Mboten kok njur ora patek Nabi ini buat tetap Nabi Ayub tetap Nabi. Jadi bukan masalah berapa pengikutnya, bukan masalah berapa, tapi kita berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridho. Itu yang penting kan begitu. Ya memang sukar gitu. Nah, ini coba di depan kita ngundang mboten sang ngundang pun dia diundang ke artis datang satu gawe ke apa carane dangdut koplonan misalnya. Ora sing terkenal-kenal artis Gunung Kidul Sera misalnya diundang ke sini gitu niku. Wah kemroyo wong do teko kabeh kepengin nonton. Nah, begitulah an-naru khufiyat 'ala bisyahawat. Tetapi orang yang berilmu adalah orang yang mengerti la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Karena beda. Calon-calon penghuni surga dan calon-calon penghuni neraka itu beda. Bedanya ya apa? Ya itulah. Kita sudah pelajari bersama. Makatan bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, nggih sekedhik-sekedhik yang penting kita ada silaturahmi, ada tambahan amal sholih, nggih, dan ada kemahiran dalam ibadah kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul qouli hadza wa astaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.